Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah, kita lanjutkan lagi kitab Taqratus Sadidah yang disusun oleh As-Sayyid Hasan bin Ahmad Al-Kaf rahimahumullahu ta'ala. Beliau adalah santri atau murid dari Al-Habib Zain bin Smith, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith Madinah. Sekarang kita masih memasuki rukun-rukun sholat, dan yang tadi sebelumnya kita bahas rukun yang pertama yaitu niat. Sekarang bahas rukun yang kedua. Ar-ruknu tsani, rukun yang kedua takbiratul ihram. Nah, ini penting. Dan takbiratul ihram merupakan rukun gauli atau rukun ucapan yang harus terucap dengan lisan. Dengan lisan atau rukun gauli. Wahya gaulu, apa takbiratul ihram? Perkataan ini Allahu Akbar. Yaitu kalau ditafsirnya Allah lafdzul jalalah dengan kalimat akbar. Wa sumiyat bidzalika li'annahu tuharrimu ma kana halalan qablaha kal akli wal kalam wa ghairi dzalik. Kenapa dinamakan takbiratul ihram? Takbir yang menjadikan haram sesuatu yang tadi sebelumnya halal. Karena mengharamkan apa yang tadi sebelumnya halal sebelum takbir. Seperti makan, minum, dan lain sebagainya. Atau berbicara. Halal sebelum takbir, tapi begitu takbiratul ihram maka jadi haram. Karena membatalkan sholat. Kemudian syurut takbiratul ihram, syarat sahnya takbiratul ihram. Ishruna, ada 20. Jama'aha ba'duhum fi qawlihi, sebagian ulama mengumpulkannya dalam syair. Syurutun litakbiri sama'uka antugim wabil arabi takdimuka Allahu awalan wa nutku bi akbari la tamudda li hamzatin kabain bila tashdidiha wa kadal wila alal iltifat sab'i fillahi la tazid alal ilfatis sab fillahi la tazid kawawin wala tubdil li harfin ta'as shola dukhulu li waqtin waqtiranun biniyatin wa fi kudrati wa fi kudrati an-nahr walil kiblati ij'ala wa sarfa a'dim waqta'anna hamza akbarin laqad kamulat ishruna ta'addaduha injala. Rinciannya yang pertama syarat sahnya takbiratul ihram nih ya. Yang pertama an yusmi'a nafsahu hurufa. Jadi ucapan takbiratul ihram baik imam maupun makmum, lisannya sendiri krungu, lisannya sendiri mendengarkan. Kalau misalkan lisannya tidak mendengarkan maka tidak sah. Ya, jadi lisannya harus mendengarkan. Berarti bersuara ya, bersuara, bukan geremeng kalau bahasa Jawanya, apa berbisik. Kalau bahasa Indonesia berbisik atau geremeng lah. Geremeng atau berbicara. Nah, kemudian kalau makmum, kalau imam bersuaranya itu lebih keras lagi sekiranya makmum yang di belakangnya kedengaran. Yang kedua antakuna halatal qiyam fil fard. Keadaan ketika berdiri atau begini. Takbiratul ihram itu sah ketika kita posisi menghadap kiblat. Nah, menghadap kiblatnya dengan dada. Dengan posisi berdiri kalau kita sholat fardu. Atau pengganti berdiri kalau misalkan kita tidak mampu berdiri di sholat fardu, misalkan sakit atau sholat sunnah. Nah, ini banyak kasus kalau ada orang taraweh dengan cepat. Setelah salam di sholat yang pertama mau sholat yang kedua, setelah salam karena saking cepatnya berdirinya itu akhirnya belum jejak berdiri, belum tegak berdiri dia sudah mengucapkan takbiratul ihram. Ini tidak sah. Dan ini membatalkan dari awal. Ya, membatalkan dari awal sholatnya. Tidak sah sholatnya dari awal. Nah, jadi harus benar-benar diperhatikan. Kemudian yang kedua antakuna bil arabiyah, harus dengan bahasa Arab. Tidak bisa takbiratul ihram dengan bahasa lokal.
Misalkan Allah Maha Besar. Kalau bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Madura Allah sing rejeh. Atau apa? Allah sing Maha Gede. Harus dengan bahasa Arab. Kalau dikatakan saya tidak bisa dengan bahasa Arab takbir. Takbir kan gampang, Allahu Akbar, masa tidak bisa? Belajar sebentar insya Allah bisa. Yang keempat, at-tertib fiha, tertib berurutan antara Allah dengan Akbar harus berbarengan. Allahu Akbar. Bukan Akbarullah. Jadi Allahu Akbar. Allah kalimat pertama, Akbar kalimat kedua. Berurutan. Kemudian yang kelima, an-nutku bilafdil jalalah, dan mengucapkan kalimat Allahu. Wa nutku bilafdi Akbar, dan Akbar. Ada kalimat yang terlontar atau terucap dengan lisan kita, yang terdengar dengan telinga kita, kalimat Allah dan kalimat Akbar. Nah, kemudian yang ketujuh, adamu mad hamzatil jalalah, tidak dipanjangkan kalimat lafzul jalalah di alifnya. Allahu Akbar, ini tidak sah. Kenapa? Artinya beda. Kalau Allahu Akbar artinya apakah Allah Maha Besar? Alifnya di sini alif double, jadi alif istifham. Alif nanya. Alifnya itu alif nanya. Apakah? Allahu Akbar. Digandeng menjadi Allahu Akbar. Jadi alifnya A ini tidak boleh dipanjangkan. Allah tidak boleh. Allahu Akbar. Wa adamu mad ba'in akbar. Dan baknya di akbar juga tidak boleh dipanjangkan. Allahu Akbar. Tidak sah. Karena artinya sudah beda. Akbar dengan akbar itu lain. Akbar Maha Besar. Akbar itu nama jenis alat musik. Jadi bahasa Arab itu panjang pendek pengaruh. Kemudian yang kesembilan, ada mutasydidil ba'. Dan baknya di akbar tidak boleh bertasydid. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu tidak sah. Yang ke-10, mu'ala bainahuma, Allahu Akbar. Tidak boleh ada jeda. Allah. Diam. Akbar. Tidak sah. Jadi tidak ada jeda di kalimat lafzul jalalah, kalimat pertama, dan kalimat Akbar. Kemudian yang ke-11, ada mumad di alifil jalalah, ziyadatan ala sab'i alifat. Tidak lebih dari kalimat tidak memanjangkan lafzul jalalah di alif lafzul jalalahnya, ziyadah lebih dari 7 alif. Atau berapa? 14 harokat. 14 ketukan. Allah tidak boleh panjang lebih dari 14. Allah tidak boleh panjang. Kalau dipanjangkan lebih dari 14 harokat, maka tidak sah takbiratul ihram. Kalau takbiratul ihram tidak sah, itu otomatis sholatnya tidak sah. Karena yang menentukan sahnya sholatnya itu di awal adalah takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihram tidak sah, maka semua sholatnya tidak sah. Kemudian alla yazida wawan bainahuma, tidak nambahi dengan waw antara keduanya. Allahu Akbar atau Allahu Akbar. Jadi tidak boleh ada tambahan waw, baik wawnya itu waw sukun atau wawnya waw harokat fathah. Allah atau harokat yang lain. Kemudian yang ke-14, yang ke-13, alla yazida wawan qoblal jalalah, tidak nambahi waw di sebelum lafzul jalalah. Wallahu Akbar, itu tidak sah. Wallahu Akbar, itu tidak sah. Kemudian, mana Muhammad tadi suruh masuk Muhammad. Kemudian yang ke-14. Yang ke-14, mura'atu hurufiha alla yubdila harfan bi harfin akhar. Jadi hurufnya betul-betul terjaga dan terucap satu persatu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan Allahu Akbar. Ada orang gitu, Allahu Akbar. Atau roknya tidak disebut. Allahu Akbar. Roknya tidak disebut.
itu tidak sah. Jadi harus terucap huruf-hurufnya di takbiratul ihram tadi. Kemudian yang ke-15. Ayat khulal waktu fil muaqqat. Takbiratul ihram itu dilakukan atau diucapkan setelah masuk waktunya sholat. Misalkan waktu zuhur, mau sholat zuhur, ya otomatis nunggu selesai masuknya waktu zuhur. Baik dengan adzan maupun tidak. Karena adzan itu sebetulnya bukan gini. Adzan itu menentukan telah masuk waktu. Ya berarti sebelum adzan itu sebetulnya sudah masuk waktu. Jadi adzan itu menandakan telah masuk waktu. Kemudian yang ke-16, antaktarin bin niyah. Wajib berbarengan dengan niat. Tadi sudah kita bahas. Takbiratul ihram secara mu'tamad, lisan mengucapkan takbiratul ihram, hati mengucapkan niat. Cuman kalau ada yang tidak mampu, maka sebelum takbiratul ihram mengucapkan niat yang langsung disambung dengan takbiratul ihram. Yang sudah kita bahas tadi ya. Yang ke-17. Ta'khiru takbiratil ma'mum an takbiratul imam. Mengakhirkan takbirnya makmum setelah selesai takbirnya imam. Ini yang banyak terjadi di masyarakat. Imamnya belum selesai takbir, makmumnya sudah mulai takbir. Dan itu la tanaqid sholat, tidak sah sholatnya, tidak dianggap sholat sejak pertama kali. Jadi sejak masuk ke dalam sholat itu sudah tidak sah sholatnya. Kenapa? Karena berbarengan takbiratul ihramnya makmum dengan imam, dan itu hukumnya batal, tidak sah. Dan ini banyak terjadi kasus kalau misalkan kita tarawih dengan cepat. Karena cepatnya maka barengan takbiratul ihram kita dengan imam. Dan bahkan kita pernah lihat juga di Jumatan juga ada yang kayak gitu. Banyak beberapa orang takbirnya barengan. Jadi imamnya belum selesai takbir sudah memulai takbir. Ini tidak sah. Jadi harus imam selesai takbir sempurna semuanya selesai. Ibarat kata sudah berhenti dari bersuara takbiratul ihram si imam, maka barulah makmum memulai takbir. Kemudian yang ke-18, ayyakuna mustaqbilal kiblah, dalam keadaan istiqbal kiblat. Menghadap ke kiblat. Nah, menghadap kiblat itu dengan apa? Kalau misalkan ada orang yang dia dalam keadaan berdiri, maka menghadap kiblatnya dengan dadanya. Ya, dengan dadanya menghadap kiblat. Kalau berdiri. Kalau misal yang sudah kita bahas tadi ya, orang tarawih cepat, setelah assalamualaikum mau berdiri lagi untuk lanjut sholat tarawih yang selanjutnya, umumnya belum tegak berdiri sudah takbir. Jadi belum menghadap kiblat dengan dadanya sudah mengucapkan takbiratul ihram, dan ini tidak sah. Atau dia mengejar jamaah gitu. Dia mengejar jamaah mungkin karena terlambat atau apa, belum sampai ke shaf dan belum menghadap kiblat dengan dadanya dia sudah mengucapkan takbiratul ihram. Ini tidak sah juga. Jadi takbiratul ihram harus dalam keadaan posisi kita menghadap kiblat dengan dada kita. Bukan dengan wajah menghadap kiblat itu ya, tapi dengan dada. Kemudian yang ke-19. Yang ke-19, alla yaksida bit takbiri ghair shalah. Dan takbiratul ihram tidak dimaksudkan kecuali ya memang mau sholat. Kalau dia mengucapkan takbiratul ihram itu maksudnya yang lain, ya tidak sah. Tapi kalau takbiratul ihram itu maksudnya adalah untuk masuk sholat. Itu aja maksudnya, tujuannya. Tujuan bertakbiratul ihram itu adalah untuk masuk sholat. Kalau tujuan yang lain ya tidak sah. Kemudian yang ke-20. Ya, syarat sahnya takbiratul ihram yang ke-20. Ayyaqta hamzah akbar fayantika bil hamzah. Jadi hamzah akbar ini harus dengan jelas-jelas mengucapkan akbar, bukan Allahu akbar. Tidak disebutkan alifnya, itu tidak sah. Harus disebutkan alifnya Allahu akbar. Ini 20 syarat sahnya takbiratul ihram baik di sholat fardu maupun sholat sunnah. Takbiratul ihram merupakan rukun. Yang kalau salah rukun kita sejak awal, maka menjadikan sholat kita seluruhnya tidak sah. Ya, kalau misalkan sholat kita ini tidak sah dari awal, ya percuma kan kita sholat. Dan banyak orang yang tanpa sadar ternyata sholatnya sudah tidak sah dari awal. Jadi dari awal itu sudah tidak sah sholatnya. Karena kurangnya taklim. Nah, kemudian ada beberapa permasalahan di dalam takbiratul ihram. Yang pertama, yajuzu ta'rifut takbir fayaqulu
Allahul Akbar walakinnahu khilaful afdal. Boleh mengucapkan dengan takrif pakai alif lam. At-takbir. Allahul Akbar. Itu boleh, tapi tidak afdol. Afdolnya Allahu Akbar. Tidak pakai alif lam. Yang kedua, ya juzu idyanu bisifatin au bisifataini min sifatillahi ta'ala fayaqulu Allahur Rahman Rahim Akbar walakinahu khilaful afdal. Boleh nambahi dengan sifat Allah. Misalkan nambahnya dengan ini yang dicontohkan di sini Ar-Rahman Rahim. Allahur Rahman Rahim Akbar. Boleh, sah, tapi tidak afdol. Ya, kalau tidak afdol percuma. Kalau tidak afdol berarti tidak dapat pahala, percuma sia-sia yang dia lakukan, ngapain juga. Kemudian wajibu alal ajiz anit takbir, masalah ketiga. Wajib bagi orang yang tidak mampu takbiratul ihram bil arabiyah at-ta'alluma. Kalau ada orang yang tidak mampu dengan bahasa Arab mengucapkan takbir Allahu Akbar, maka wajib untuk belajar. Lagian belajar mengucapkan Allahu Akbar dengan bahasa Arab, akhirnya enggak ini ya. Enggak susah lah. Masa susah? Kalau Fatihah masih mungkin lah. Orang baru masuk Islam belajar Fatihah lengkap agak susah. Tapi kalau Allahu Akbar gitu tok, akhirnya gampang. Fa'ilam yastati, kalau misalkan enggak bisa. Wa khafa khurujal waqti tarjamaha bilughatihi. Kalau enggak mampu baru masuk Islam, kemudian waktunya mepet, sudah mau keluar waktu sholat, maka boleh dengan bahasa ibu. Bahasa ibu maksudnya bahasanya dia, bahasa lokalnya. Ya kayak Indonesia, Allah Maha Besar. Ya, tapi itu kalau enggak mampu, ya mau belajar dan mungkin baru masuk Islam. Tapi kalau sudah sekian lama masuk Islam atau apa, dia wajib belajar. Yang keempat, qarnun niyah bit takbir, wajib membarengkan antara niat dengan takbiratul ihram. Yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya juga. Yajibu qarnun niyah bit takbir wastihdharuha tafsilan fi jami' takbir al mu'tamad. Tapi ini susah. Istihdhar niat di semua takbiratul ihram itu susah. Wa dzalika ma yusamma bil muqaranah al-hakikiyah wal istihdhar al-hakiki. Wa ikhtarul mutaakhiruna ka Imamul Haramaini wal Ghazali wan Nawawi adam wujub dzalika lima syaqqati syadidah. Nah, ini kata Imam Nawawi, kata Imam Haramain, kemudian kata Imam Ghazali juga tidak wajib itu. Kenapa? Susah. Orang yang bisa menghadirkan niat di takbiratul ihram ya secara perinci itu susah. Membutuhkan hati yang betul-betul ta'aluk dengan Allah. Membutuhkan hati kayak seperti wali mina auliyaillah, itu bisa. Kalau kita hati kita masih kecampur dengan macam-macam susah kayak gini. Makanya para ulama, Imam Nawawi, Imam Ghazali dan lain-lain mengatakan tidak wajib. Kenapa? Masyaggah, ada masyaggah. Lima syaggati syadidah, karena susah. Sangat susah sekali. Katanya beliau. Kemudian waqalu bil iktifa'i bi istihdharin niyyah ijmalan fi juz'in min at-takbir. Nah, kalau secara ijmalan atau global itu enggak apa-apa, cuman kembali lagi kadang-kadang kita ini kan masih kepikiran macam-macam, masih ada macam-macam hal, maka susah. Seperti itu. Nah, ini permasalahan rukun yang kedua yaitu takbiratul ihram di dalam rukun-rukun salat. Yang muka-muka bermanfaat bagi kita fiddin madun wal akhirah wallahu a'lam bissawab. Fatihah binallah fakana fiddin dan hadikan salihah manasafna sallallahu alaihi Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin ya Allah karim.